Berikutnya yang berbunyi begini. Fa'ammal firqatul musyabbihah. Adapun golongan musyabbihah, golongan yang pertama, fa'innahum balaghu wa ghalaw fi isbatis sifat. Mereka ini berlebih-lebihan di dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta syabbahu, sampai mereka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wajawazul intiqal wal hulul wal istiqrar wal julus wa ma ashbah dzalik. Mereka ini golongan musyabbihah membenarkan bahwa Tuhan Allah itu berpindah-pindah, bertempat, bahwa Allah menetap di satu tempat, bahwa Allah itu duduk, dan sebagainya. Jadi golongan yang pertama ini begitu letterlek seperti dalam firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Maha Pemurah itu bersemayam di atas aras. Bersemayam artinya duduk. Ya seperti manusia ini duduk. Seperti patung Buddha itu yang silo begini. Ya itu. Tuhan Allah juga begitu. Jadi di sini tergelincirnya golongan Islam yang disebut musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bahwa Allah nitis, bahwa Allah itu katanya turun ke langit pertama, bahwa Allah itu bicara dengan Nabi Muhammad waktu Mi'raj, berhadap-hadapan muka. Itu semuanya dibayangkan, dikhayalkan Allah itu seperti kita ini. Di dalam firman memang ada yang menyebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Ini ayat Quran. Ini oleh golongan musyabbihah diartikan tangan-tangan ini. Jadi Tuhan itu punya tangan, yang tangan Allah ini di atas tangannya manusia. Ini golongan ini sudah menyimpang. Sebab Allah dipersamakan dengan makhluknya. Wa ammal firqatul mu'attilah, adapun golongan lawannya musyabbihah, yaitu yang disebut golongan mu'attilah. Fa innahum balaghu wa ghalaw wa balaghu fi nafi tashbih hatta waqa'u fi ta'til. Golongan mu'attilah ini mereka berlebih-lebihan, maksudnya di dalam mensucikan Allah dari keserupaan. Jadi kalau tadi menyerupakan, yang ini sebagai reaksi lawannya mengatakan tidak, Allah tidak sama dengan
makhluk. Sehingga mereka itu karena berlebih-lebihan, akhirnya terjerumus ke dalam sikap pengosongan. Ta'til itu kosong, mengosongkan. Artinya bahwa Allah tidak punya sifat apa-apa. Allah, ini umpama tangan ini ya, Allah kok disebut punya sifat? Sifat. Terus ini ada dua kalau gitu. Ada diri Allah, zat Allah, ada sifat. Nah, tidak benar itu. Katanya golongan Mu'attilah. Allah ya Allah. Sifat, tidak ada sifat Allah. Tidak punya sifat apa-apa. Ini disebut golongan Mu'attilah. Golongan yang meniadakan sifat bagi Allah. Begitu mereka itu berhati-hatinya, begitu mereka mengadakan reaksi terhadap golongan pertama, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ini untuk tidak menyerupakan sampai mengatakan Tuhan Allah itu tidak punya sifat. Padahal malam Jumat yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa Quran dan Sunnah hadis atau Allah dan Rasulnya memperkenalkan Tuhan kepada kita umat Islam adalah melalui 3 jalur atau 3 cara pendekatan. Pertama yaitu memperkenalkan nama diri Tuhan itu, yaitu Allah. Jadi Allah itu nama monopoli. Tidak boleh benda-benda yang lain disebut Allah. Hanya Tuhan Allah saja. Ini nama. Lalu yang kedua, karena kita tidak bakal bisa melihat dengan panca indera siapa Allah itu. Apa Allah itu? Maka Quran atau agama ya, Tuhan memperkenalkan Allah kepada kita ini dengan menyebut apa? Menyebut sifat-sifatnya. Nah, oleh golongan tadi Mu'attilah dikatakan Allah tidak punya sifat. Sebab kalau punya sifat sama dengan manusia, sama dengan makhluk yang lain. Benda itu putih, orang itu ganteng, orang itu berkuasa. Nah, kalau Tuhan dikatakan Allah itu berkuasa kan sama dengan itu. Presiden itu berkuasa, penguasa. Tuhan Allah juga penguasa. Ini sama. Ini golongan Mu'attilah mengatakan Tuhan tidak punya sifat. Padahal Quran dan hadis memperkenalkan kepada kita sifat-sifat Allah. Maha kuasa, maha pencipta, maha tahu, maha mendengar, maha ini, ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran, didukung dan dijelaskan pula oleh hadis. Ini jalan kedua. Lalu jalan yang ketiga, yaitu dengan memperkenalkan apa? Apanya? Malam Jumat yang lalu. Memperkenalkan nama, 2 memperkenalkan sifat Allah, dan ketiga memperkenalkan perbuatan Allah. Bahwa Allah itu penindak, bahwa Allah itu mencipta, bahwa Allah itu mengatur, menata dunia, alam semesta ini dan sebagainya. Bahwa Allah itu menentukan nasib orang, bahwa Allah lah yang menyembuhkan orang itu, yang mencelakakan orang, dan. Ini namanya perbuatan Allah.